Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Asywarin, di rubrik Terang, rubrik yang akan membahas berbagai hal dan peristiwa yang terjadi di dunia. Beberapa hari yang lalu, hashtag Semon India, Boycott India, Hindu is Terrorist menjadi trending di jagat Twitter. Nah, ternyata alasan dibalik itu adalah adanya bentrokan antara umat Islam dan umat Hindu di wilayah pinggiran New Delhi. Menurut laporan media online seperti CNN, AFP, dan media online lainnya, ada sekitar 200-an orang yang menjadi korban di sini, 20 orang tewas dan 189 diantaranya luka-luka. 60 diantara yang luka-luka ini dilaporkan tertembak aparat. Nah, sebenarnya ada apa sih di balik kerusuhan yang terjadi di India? Kita menyaksikan puluhan hingga ratusan video menyebar di internet. Suasana begitu rusuh menggambarkan bagaimana kondisi India hari ini. Seorang saksi mengatakan kepulan asap mengepul di wilayah bagian timur New Delhi setelah sejumlah demonstran Hindu membakar sejumlah toko buah dan toko sayur serta sebuah tempat ibadah Muslim. Sebenarnya ada apa sih di balik kerusuhan ini? Nah, untuk tahu lebih jelasnya, let's flashback ke kejadian-kejadian sebelumnya. Asal mula kerusuhan ini adalah adanya protes warga India terkait Undang-Undang Kewarganegaraan yang dinilai diskriminatif terhadap kaum Muslim India. Undang-Undang Kewarganegaraan ini adalah hasil amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1955. Dan kini sudah disahkan pada 12 Desember 2019 lalu. Sebelumnya, Undang-Undang Kewarganegaraan melarang imigran ilegal menjadi warga negara India, dan siapapun yang dianggap imigran ilegal maka bisa dideportasi atau dipenjara. Setelah diamandemen, Undang-Undang membolehkan bahkan mempercepat pemberian kewarganegaraan terhadap warga negara dari 6 agama, kecuali Islam. Berikut ini isi Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang dikutip dari Salinan Kementerian Hukum dan Keadilan New Delhi. Pada pasal 2, jika ada orang yang beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, atau komunitas Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, atau Pakistan yang masuk India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat dengan atau di bawah ayat C dari subpasal 2 dari pasal 3 dari Passport Act atau masuk ke India 1920 atau dari penerapan ketentuan Foreigners Act 1946 atau aturan atau perintah apapun yang dibuat di bawahnya tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal untuk keperluan undang-undang ini. Nah, kita bisa melihat dari kutipan isi Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan tadi bahwa jelas ada diskriminasi terhadap Muslim di sini. India akan memberikan kewarganegaraan bagi imigran ilegal yang lari dari negaranya akibat persekusi. Namun, ini dikecualikan bagi Muslim. Undang-undang ini mendapatkan penentangan dari umat Islam di India. Dianggap bahwa undang-undang ini adalah bagian dari upaya untuk memarginalkan kaum Muslim di India. Konsekuensi dari disahkannya undang-undang ini yaitu warga negara India yang beragama Muslim berpotensi menjadi warga negara kelas 2. Padahal, India merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar setelah Indonesia. Juga, undang-undang ini berpotensi menjadikan warga Muslim India tanpa kewarganegaraan. Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan ini awalnya diperkenalkan pada tahun 2016 oleh pemerintahan Narendra Modi dan partainya. Namun, tidak jadi disahkan karena adanya gelombang protes dari umat Islam. Namun, usaha untuk melegislasi itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Seiring dengan usaha melegislasi itu, pemerintah India juga menjalankan program NRC, yaitu
sebuah program untuk mengidentifikasi ulang warga negara India. Program ini dimulai dijalankan di negara bagian timur laut, yaitu di wilayah Assam. Sekitar 33 juta warga negara India di wilayah Assam harus membuktikan dengan dokumen bahwa mereka atau leluhur mereka adalah warga negara India. Program berjalan dan hasilnya sekitar 2 juta orang dikeluarkan dari daftar kewarganegaraan India. Banyak dari mereka yang muslim bahkan lahir dan besar seumur hidup mereka di India. Dan sebenarnya wilayah Assam ini adalah wilayah dengan populasi muslim terbesar kedua di India setelah Kashmir. Satu demi satu usaha untuk memarginalkan umat Islam di India terus dilakukan, terutama semenjak pemerintahan Narendra Modi dan partainya Bharatiya Janata berkuasa. Pertama, mereka mencanangkan tes kewarganegaraan di wilayah Assam, di mana kita tahu wilayah Assam ini adalah wilayah dengan populasi muslim terbesar kedua di India setelah Kashmir. Dan bisa kita tebak, mayoritas yang kehilangan kewarganegaraan yang dikeluarkan dari daftar kewarganegaraan India, mayoritasnya adalah muslim. Kemudian, ada juga pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir, yang mana wilayah Kashmir ini merupakan wilayah yang populasi muslimnya terbesar di India. धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है और आज वो रुकावट ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए. Pencabutan status otonomi khusus tersebut mengakibatkan setidaknya 4.000 orang ditangkap dan ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Publik. Undang-undang yang cukup kontroversial karena membolehkan aparat untuk menangkap orang-orang tanpa tuduhan selama maksimal 2 tahun lamanya. Selain itu, pada bulan November 2019 lalu, pengadilan India memutuskan untuk mengizinkan pembangunan kuil di atas reruntuhan Masjid Babri, masjid kuno yang dibangun pada abad ke-16. Namun, pada tahun 1992, masjid ini dihancurkan oleh gerombolan massa Hindu, yang kemudian penghancuran itu berujung kerusuhan, di mana 2.000 orang tewas, mayoritasnya muslim, terbunuh di seluruh India. Proposal tentang kepemilikan situs dibawa ke pengadilan oleh Partai Nasionalis Hindu yang dipimpin oleh Narendra Modi, Perdana Menteri yang saat ini berkuasa. Tujuannya untuk membangun kuil di atasnya. Umat Islam India jelas menentang usulan tersebut. Rasanya seperti menabur garam di atas luka. Sayangnya, keputusan pengadilan India memenangkan umat Hindu atas sengketa tersebut. Pukulan demi pukulan terus menghantam umat Islam India, kali ini dengan pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan yang sangat lekat anti-muslimnya. Undang-undang yang nantinya akan memudahkan pemerintah India untuk mendeportasi bahkan memenjarakan umat Islam India. Bahkan mereka yang keluarganya telah berada di India selama beberapa generasi. Mereka hidup besar di India. Lagi dan lagi, kaum muslimin menghadapi opresi dan diskriminasi. Apa yang memalukan dari kondisi kaum muslimin hari ini adalah ketika opresi, penindasan, diskriminasi pada saudara muslim lainnya hanya bisa direspon dengan kutukan dan ucapan belasungkawa. Apa yang menimpa kaum muslimin di India, Palestina, Xinjiang, Rohingya, dan di negara-negara barat misalkan, ketika terjadi hate action, penembakan terhadap kaum muslimin, penusukan, ini semua semakin meneguhkan bahwa kita membutuhkan satu kepemimpinan yang akan melindungi segenap kaum muslimin, yang akan menjadi perisai bagi kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya al-imam khalifah itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan lainnya. Hari ini kita menyaksikan para penguasa di negeri-negeri muslim terkesan diam dan abai terkait apa yang terjadi. Lagi-lagi, batas teritorial, nasionalisme menjadi penghalang bagi bersatunya kaum muslimin. Maka sudah saatnya
kita meninggalkan batas-batas teritorial tersebut, meninggalkan ikatan karena kebangsaan, dan menyongsong ikatan karena akidah. Demikian rubrik terang hari ini terkait kerusuhan di India. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and comment di bawah, nanti kita diskusi. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.